Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul alhamdu ari jinisna puji anu opat 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 eta lillahi hak Allah 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 Rabbil alamina anu ngurus sadaya alam Rabbil alamina anu sadaya alam Rabbil alamina anu ngurus sadaya alam Rabbil alamina anu ngurus sadaya alam Rabbil alamina anu ngurus sadaya alam alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi hak Allah Rabbil alamina anu sadaya alam alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi hak Allah Rabbil alamina anu ngurus sadaya alam alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi hak Allah Rabbil alamina anu ngurus sadaya alam alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi hak Allah Rabbil alamina anu ngurus sadaya alam alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi hak Allah Rabbil alamina ngurus sadaya alam bismillahi ngawitan abdi kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi
hak Allah Rabbil alamin anu ngurus sadaya alam. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahim nitur anu maparin nikmat lembut di akhirat. Wungkul alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi hak Allah Rabbil alamin anu ngurus sadaya alam. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahim tur anu maparin nikmat lembut di akhirat. Wungkul alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi hak Allah Rabbil alamin anu ngurus sadaya alam. Nah, kemarin makna bismillahi teh kita memulai ya, semua pekerjaan yang baik dimulai dengan menyebut nama Allah agar mendapatkan berkah ya. Nah, Allah ini memiliki sifat banyak ya, tapi yang ditulis ini hanya dua, yaitu sifat Rahmaniyah dan Rahimiyah. Rahmaniyah itu di dunia dan di akhirat. Yang memberi nikmat itu siapa? Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau di dunia itu tidak pandang bulu siapapun, semua dikasih nikmat. Tapi kalau di akhirat yang dapat nikmat hanya orang yang takwa ya, yang beriman dan beramal soleh. Jadi takwa itu kalimat gabungan antara iman dan amal soleh. Ketika iman dan amal soleh digabung disebut takwa. Bagaimana kalau orang itu beriman tapi tidak beramal soleh? Dia disebut orang fasik. Apa? Dosa besar, dia masuk neraka dulu sebelum ke surga. Bagaimana kalau orang tidak beriman tapi beramal soleh? Itu munafik. Itu mah di neraka langgeng. Sekali lagi, takwa itu kumpulan antara iman dan amal soleh. Kalau orang beriman tidak beramal soleh disebut fasik. Kalau orang beramal soleh tidak beriman disebut munafik. Nah, ini paling bahaya nih munafik. Tapi kita nggak akan tahu, hanya Allah dan malaikat yang tahu. Makanya kita tidak boleh mengatakan, kamu munafik, nggak boleh. Kalau dia nggak munafik, kembali ke kita. Dan neraka tempatnya orang munafik. Ya, ini semarangan gitu. Hati-hati ngomong. Jangan mudah mengucapkan kata-kata kasar gitu. Nggak boleh di Islam. Kata Nabi gitu. Kalau orang menuding si A munafik ternyata tidak, kembali tudingannya ke dia sendiri gitu. Kan suka banyak orang yang ngomong gitu kan, lah jangan munafik lah, kamu tuh jangan munafik lah, nah gitu kan. Sama dengan mendoakan masuk neraka itu. Hati-hati ya, ada bahasa-bahasa agama itu nggak boleh dipermainkan gitu. Ya kamu jangan terpancing, sekarang udah tahu kan, tidak boleh gampang mengucapkan munafik. Si anu berbohong, wah mana masuk nggak bohong munafik? Belum tentu, karena si munafik yang sebenarnya itu ada empat, bukan cuma bohong aja kan. Bohong, terus apa lagi ya, hianat, terus apa lagi ya, nah, kalau musuhan gitu, wah keras gitu, jahat gitu kalau musuhan itu ciri orang munafik begitu. Makanya jangan pernah mengatakan munafik. Sekali lagi,
takwa adalah kumpulan antara iman dan amal soleh. Kalau beriman tidak beramal soleh, Fasik. kalau amal soleh tidak beriman. Munafik. Nah, kadang orang kan kelihatannya ke masjid sholat gitu, tapi dia hatinya nggak menerima, itu munafik, ya, munafik. Apa juga ngira gitu kan, orang itu ke masjid terus ya. Bapak teh kasihan loh, orang tuh kayaknya nggak bisa baca Quran gitu kan. Tapi getol ke masjidnya, getol. Suatu saat bapak teh diajak ngobrol ke sholat teh. Ngobrol langsung mengkal teh, orang belajar Quran ya jangan serangan. Langsung menolak nih. Wah, abdi mau tos kolot, mau teh tos lamur tuh. Nah, itu kelihatan. Bapak takutnya munafik gitu orang itu. Takutnya gitu ya. Kita nggak tahu sih ya. Karena kan menolak dia, diajak ngaji menolak. Orang diajak ngaji itu kalau ngajinya benar harus mau. Nggak boleh menolak. Kecuali dia punya guru ya, abdi mau tos guru-guru, nggak apa-apa nolak itu. Harus fokus pada satu guru. Ya. Harus benar ngaji. Kata aduh raku, sholatnya mau di Quran gitu bisa. Diajak aja nggak mau. Nah, takutnya gitu. Jadi kamu plase orang waktu itu jadi agar kelihatan aja oleh orang lain gitu aktif, tapi hatinya nggak mau menerima hukum Islam. Kan yang paling wajib dari hukum Islam itu apa? Ngaji. Jadi syarat ilmu itu untuk sahnya amal. Udah apa nggak mau ngajak lagi kalau gitu? Ya udahlah. Jadi sekali lagi takwa itu kumpulan antara iman dan amal saleh. Kalau iman tidak beramal saleh, Fasik. kalau amal saleh tidak beriman, Munafik. nah itu lebih bahaya ya. Lebih bahaya daripada fasik gitu. Kalau fasik kan dia masuk neraka dulu tapi nanti di surga. Karena ada iman, Mi. Yang taunya siapa? Ya Allah dan malaikat. Jadi orang itu nggak sholat, nggak mau aja. Ngedol. Diajak hoream gitunya. Tapi hatinya menerima. Bah itu teh kewajiban. Itu orang fasik berdosa besar. Di akhirat masuk neraka dulu, disiksa dulu. Berarti kalau yang tahu sholatnya wajib tapi tidak mau sholat, Nah itu ayat 2. Kalau dia memang meyakini itu kewajiban, dia tetap mukmin tapi imannya lemah gitu. Itu orang fasik. Tapi kalau dia tidak sholatnya karena benci sholat atau beriktikad sholat itu tidak wajib, nah itu mah kafir. Ya, jadi orang sholat tidak sholat itu ada 3 orang. Pertama, orang yang tidak sholat karena malas. Dia Islam tapi tidak sholat karena malas ya. Bukan cuma sholat aja, tidak mau haji, tidak mau saum misalnya ya. Tapi hatinya mengakui itu wajib gitu. Nah jadi hatinya tetap jujur. Wajib cuma dia malas gitu. Nah itu tetap orang muslim. Tapi imannya paling lemah gitu. Tetap dia masuk neraka dulu. Kedua, orang yang tidak sholat karena benci sholat. Benci haji, benci saum misalnya. Itu mah kafir itu mah. Walaupun dia ngakunya Islam. Hakikatnya kafir dia itu. Ya. Misalnya dia ngomong kita bahwa dia itu nggak suka, benci misalnya terhadap hukum Islam. Wah dia orang kafir. Tapi jangan kita omongin ya. Kamu kafir, jangan. Gitu, ya. Kalau mau ngajak baik, ajak aja tapi jangan dituding langsung. Orang kafir itu kita harus tahu aja dalam hati orang kafir. Kalau membenci hukum Islam. Walaupun dia ngaku Islam, dia benci kan. Nah. Atau meyakini sholat itu tidak wajib. Enggak benci tapi sholat itu wajib. Nah itu orang kafir juga. Atau mungkin orang itu meyakini wajib asal kali-kali mah tidak naon megawe haram misalnya. Itu murtad langsung keluar dari Islam itu. Menyepelekan hukum. Makanya hati-hati kalau ya jangan ngerekan agama. Banyak orang nggak tahu itu. Misalnya ini orang muslim terus syuting di film dia pura-pura jadi orang kafir langsung. Kalau hukum Islam dihukumi kafir, nggak boleh pura-pura. Nggak ada pura-pura kafir. Ngeri kan? Nah, jangan jadi artis lah, ngeri. Nanti dikasih peran yang begituan kan benar. Itu ada hukum kita, jadi harus hati-hati karena ada hukum. Bisa seenaknya karena kita lahir itu kan memang untuk taat kepada Allah, gunakan aja itu. Jadi misalnya orang nih rajin sholat saum dia tapi nggak mau ngaji ya, dari kecil sampai besar sampai meninggal nggak mau ngaji, berarti dia dapat ini nih sifat rahmaniyah saja dari Allah. Rahmaniyahnya tidak dapat dia masuk neraka. Karena udah jelas diwajibkan ngaji itu, terutama ngaji tauhid.
4 yang wajib itu, tauhid, fikih, tajwid ya, dan akhlak. Akhlaknya sopan santun ya. Budi bahasa yang bagus lah. Kamu disuruh bapak, suruh mama, suruh kakak-kakak, bagusnya jangan menolak gitu. Kalau itu disuruh baik, kecuali nggak baik boleh menolak, tapi nggak mungkin nyuruh nggak baik. Paham ya Mi ya? Jadi banyak orang yang dapat sifat rohmaniyah saja, ngakunya muslim gitu, tapi rohmaniyahnya tidak dapat. Di dunia itu rohmaniyah itu kan karena banyaknya yang menerima ya, disebut nikmat besar. Kalau di akhirat karena yang menerimanya sedikit ya, disebut nikmat lembut teh nih, iman Islam teh kan. Yang menerima iman Islam itu di surga sedikit jika dibandingkan di neraka. Artinya manusia itu kebanyakan di neraka nanti dibanding dengan surga gitu. Nah waktu di alam kubur ya, ketika orang mulai meninggal sampai nanti mau masuk surga, itu bahasa yang dipakai komunikasi antara orang-orang dan malaikat, ngobrol dengan malaikat itu Mi. Itu bahasa masing-masing, bahasa apa ibunya, bahasa daerahnya. Jadi malaikat ngobrol dengan orang Inggris bahasa Inggris. Ngobrol jeung orang Jerman bahasa Jerman, jeung orang Sunda bahasa Sunda, jeung orang Indonesia, bisa semua malaikat. Tapi setelah orang masuk surga semua, yang di neraka juga sebagian kan masuk surga ada ya, yang di neraka dulu baru masuk surga ada itu. Nah udah masuk surga semua, nggak ada lagi yang akan masuk surga. Di neraka udah ditutup pintunya surganya, baru bahasa Arab yang dipakai, bahasa Arab Al-Quran. Jadi kalau di Al-Quran ada fa'aina tadhhabun, mau kemana kau? Darat kita pakai lagi. Bahkan menaik kendaraan di surga itu ada kendaraan namanya gurab ya, semacam pesawat terbang. Itu cara masuknya cukup dengan baca Al-Quran. Itu enaknya kalau kita suka baca Quran di dunia, di sana pasti hafal nih. Diberi ilham langsung hafal aja. Di dunia nggak menghafalkan, tapi kita tekun baca Quran ya, atau senang dengar yang baca Quran gitu. Daerah tuh kepake. Kan surga itu udah 100 tingkat. Nah, Om ini dari tingkat pertama pengen tahu ada apa saja sih dari tingkat 50 misalnya. Naik gurab, baca satu ayat Al-Quran. Gurab itu tidak punya pintu. Ketika ada yang baca Quran untuk menaikinya, tiba-tiba berlubang gitu. Kita masuk nutup lagi. Canggih gitu. Terus kemana perginya sesuai hati kita ingin kemana? Ke surga yang ke-50 misalnya. Terbang. Gurab namanya. Itu orang yang dijanjikan dapat gurab ya ketika masih dunia, masih hidup, itu Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi yang pertama. Karena orang yang sangat baik nih, kaya ya, dermawan dan baik, selalu menolong orang gitu, sehingga oleh Allah dijanjikan akan mendapat gurab. Yang lainnya belum tentu tapi itu Sayyidina Abu Bakar hebat, imannya hebat Sayyidina Abu Bakar. Ketika orang lain nggak percaya Rasul Mi'raj, dia yang paling pertama percaya, makanya disebut As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang benar. Abu Bakar itu artinya bapaknya gadis. As-Siddiq itu yang benar gitu. Abu Bakar As-Siddiq, jadi bapaknya gadis yang benar gitu. Jadi disebut Abu Bakar itu karena kan anaknya Siti Aisyah itu masih kecil nikah sama Kanjeng Nabi kan, usia 9 tahun. Tapi belum ngahiji gitu. Ketika itu masih di Mekah. Ketika sudah hijrah ke Madinah, baru ngahiji nama udah usia berapa ya? 12 tahun gitu kalau nggak salah, Siti Aisyah. Nah disebut Abu Bakar gitu karena anak itu perawan gitu. Bakar teh perempuan, bikrun bahasa Arab. Bikrun teh perawan, bapaknya perawan gitu. Kalau menurut kita mah itu nama ya Abu Bakar ya, walau arti sebenarnya gitu. Disebut As-Siddiq karena dia orang yang pertama kali percaya bahwa Rasul itu Mi'raj ke langit. Orang lain di saat itu nggak percaya kan. Jadi kan orang itu udah beriman kemudian Nabi Mi'raj menerima perintah sholat, ketika Nabi ngasih tahu, banyak orang nggak percaya, yang sudah percaya juga jadi nggak percaya lagi, jadi murtad lagi gitu, banyak itu, banyak. Tapi Sayyidina Abu Bakar mah tetap percaya gitu, tetap percaya sehingga dapat gelar As-Siddiq. Jadi iman itu membenarkan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, membenarkan Allah, membenarkan Kanjeng Nabi, karena Nabi dan Allah itu tidak mungkin bohong, dimustahilkan gitu. Mustahil, masa Tuhan bohong? Aneh ya. Bukan sifat Tuhan itu yang bohong, mah sifat manusia, beda sifat Tuhan dan sifat manusia. Nabi juga walaupun manusia dimaksum oleh Allah, tidak bisa berbohong gitu ya. Dan Nabi emang jujur orangnya. Ada sifat Nabi yang wajib itu kan ya, nanti akan dia terangkan di sini nih.
Alhamdulillah ari jenisna puji anu opat. Puji anu opat teh naon? Dulu pernah jelasin nih. Qadimun li qadimin ya. Yang pertama. Qadim alal qadim. Yang kedua, qadimun li hadisin. Qadim alal hadis. Yang ketiga, hadisun li qadimin. Hadis alal qadim. Yang keempat, hadisun li hadisin. Hadis alal hadis. Puji yang pertama qadimun li qadimin atau qadim alal qadim, artinya pujinya Allah kepada dirinya sendiri. Allah memuji diri sendiri gitu. Gak apa-apa dah, itu punya Allah, puji juga kepunyaannya gitu. Seperti dalam Al-Qur'an ada la ilaha illa ana Pak Budni gitu. Tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku gitu. Itu kan memuji sendiri. Boleh udah punya dia puji. Yang kedua, qadim alal hadis. Qadimun li hadisin. Puji Allah kepada makhluk seperti Allah memuji Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad ada dalam akhlak yang sangat mulia, dipuji oleh Allah. Turunan Nabi juga yang asli ya nih. Semua terpuji, akhlaknya yang tercela, sama seperti kakeknya. Sopan ya, suka merendah, tapi orangnya cerdas dan baik. Kalau Habib itu mah bohong. Ngaku-ngaku aja itu. Ada orang bilang begini, kalau dari atas ke bawah itu namanya pengakuan. Misalnya anak bapak itu nih, Teteh, Muin, Anwar, Hasan, Homi, cucunya nih Eshal ya, itu pengakuan dari bapak, itu benar. Tapi kalau ngaku-ngaku, misalnya bapak nih anak si anu padahal bukan, itu ngaku-ngaku, itu bohong. Makanya hati-hati orang yang suka mengaku-ngaku gitu kan. Mengaku-ngaku benar nggak, harus teliti dulu gitu. Jadi puji itu ada 4. Qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal qadim, hadis alal qadim. Jadi orang, kita ya, makhluk memuji kepada Allah. Lihat gunung ya, ingat betapa hebatnya Allah kan bisa bikin gunung ya. Bila mama tangpornyan gunung nyian eta we nanti serah atau beas hiji we sebutir beras, ada yang bisa? Enggak ada kan ya. Kita juga merasa enggak akan ada yang bisa orang tanpa bantuan apa-apa gitu langsung bikin beras misalnya ya. Walaupun sihir enggak akan ada yang bisa, enggak akan ada yang bisa. Membuat mah kalau mindahkeun mah sihir bisa wae nya, mindahkeunna jin teu siri eta. Salembar mah sabutir gitu, eta mah lain nyieun ngaranna atunya mindahkeun mah. Tapi membuat secara hakiki enggak akan ada yang bisa makhluk. Jadi ini kalau kita lihat makhluk itu langsung ingat kepada penciptanya, karena semuanya dijadikan oleh Allah. Jadi jangan bongoh gitu. Wah, ngunah ya baso. Oh, kanu mere nikmat nama. Ningali basona we. Jangan sampai gitu. Harus ada penyadaran. Oh, itu. Nu mere nikmat teh Allah. Bersyukur kita teh banyak-banyak ya, kita diberi sehat kan. Baksonya enak, jadi makannya juga enak. Kalau baksonya enak kita nggak sehat, nggak akan enak gitu kan, yang pahit rasanya gitu kan. Jadi banyak faktor lah untuk menerima nikmat itu. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Apanya puji teh? Aya opatnya. Nah, puji Allah ke Allah sendiri. Kedua puji Allah ke makhluk. Ketiga puji makhluk ke Allah. Keempat puji makhluk ke makhluknya. Kayak kita misalnya memuji apa? Bunga, harum bunga teh bagus. Nah itu makhluk ke makhluk gitu. Semuanya itu milik Allah. Lillahi hak Allah. Semua puji itu yang 4 tadi milik Allah. Makanya ketika kita dipuji, alhamdulillah. Maksudnya mengembalikan puji. Kamu meni bager, alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah. Tapi orang masuk bunga puji teh. Lain bunga, kembalikan puji ke Allah dan Allah puji. Orang biasa-biasa ya. Jadi kadang-kadang kita lupa jadi bunga dipuji teh. Aya nu GR deh dipuji teh. Bener gitu. Bener. Makat bunga. Salah tingkah. Rabbil alamin artinya ngurus sadaya alam. Jadi alam manapun itu milik Allah ya. Kan ada orang yang gitu berdegong ke Allah dan ngagu kepada Allah. Allah juga ini mana ke mana we asal keluar ti alam kaula gitu. Mau bisa nak kemana-mana gitu Allahnya. Nah kita tuh harus yakin dimanapun kita berada nanti misalnya,
tenang ada pangeran Allah bungkul di mana oge nya tong sieun penting orang berhati baik gitu kan. Jadi orang yang suka penakut itu orang yang suka banyak salah, takut kesalahannya sendiri gitu kan. Kayak orang muka-muka takut dia itu kenapa, karena di kampungnya jahat sini dibalas gitu kan. Santer itu tuh kenapa nggak takut, dia bukan takut perginya, takut oleh kesalahan diri sendiri gitu, karena dia yakin pasti ada balas kan. Ya kalau kan gitu kan, laha maka sabat walaiha maka sabat, perbuatan baik yang engkau kerjakan awal akhir akan kembali padamu kebaikan, kejahatan pun yang kau lakukan awal akhir akan kembali padamu, makanya mending berbuat baik kan, selalu kembali baik gitu kan. Jadi apa yang kita lakukan, ibadah segala itu untuk kita sebenarnya, Allah memerintahkan kita tuh untuk kepentingan kita, bukan untuk Allah gitu. Kita harus taat karena menghormati Allah sebagai sang pencipta. Jadi dimulai dengan penyadarannya, terus salat lagi harus yakin Allah itu melihat kita walaupun kita tidak melihat dia gitu kan. La tudrikul absor kan di Al-Qur'an disebutkan. Mata kita itu nggak akan bisa melihat Allah. Jika mata nggak bisa melihat ya, apalagi ngebayangkan gitu. Karena kita bisa membayangkan itu sesuatu jika sudah dilihat dahulu kan. Ya. Nah, misalnya kita melihat pesawat nih langsung. Nah kalau kita pergi dari tempat pesawat itu, kita bisa membayangkan udah lihat tadi. Tapi kalau belum pernah lihat nggak bisa membayangkan gitu maksudnya. Lagi pula memang untuk mengenal sifat Allah ya, itu harus makul dulu, harus pakai akal dulu gitu, nggak bisa langsung dengan panca indera. Sok baca lagi 5 kali udah itu selesai ya. Dan bismillah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi hak Allah rabbil alamina anu sadaya alam. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah ar-Rahmani anu maparin nikmat lembut ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi hak Allah rabbil alamina anu ngurus sadaya alam. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi hak Allah rabbil alamina anu ngurus sadaya alam dulu ya. Alhamdulillah. Tes mamah gara apa siapa dan sampai ya rabbil alamin. Mama cerdas tak?